Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ini habis UTS nggak sih? Iya, Betul sekali. Gimana pengalaman menikmati UTS nih? Nikmat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gimana kok agak tertekan gitu? Ya seperti biasa UTS di teknik mesin. Jadi gimana sih UTS di teknik mesin dan kamu MIPA gitu? Aku membayangkan. Aku yang sosum kan tidak sebegitunya ya UTS tuh. Kalau teknik sebenarnya harusnya itu gampang ya. Cuman karena kita kebetulan habis lomba banget nih. Jadi kayak terlalu ngeburst kan. Jadi pas tuh timelinenya tuh. Pas banget kita Mepet balik banget lomba. malah. Lebih ke Minggu mepet depannya bukan pas. langsung ujian. Wow, Jadi kayak persiapannya bener-bener kejar-kejaran gitu ya. Ya, dan ada yang nggak persiapan. SKS. Ya. Oke, tadi kebetulan udah di-mention ya habis lomba ya. Iya. Selamat teman-teman Gama Force. Makasih. Makasih, Mbak. Kalau boleh tahu nih, aku kan agak awam nih sama Gama Force kan. Gama Force tuh apa sih? Kan aku taunya kayak, teman-teman komunitas yang bikin pesawat gitu kan. Tapi apa nih, bisa dijelasin nggak sih ke aku, Gama Force tuh apa? Gitu. Mungkin aku mau jawab juga. Atau sebelumnya perkenalan dulu nih, kita belum perkenalan. Oh iya ya, dan ceritanya kita udah kenal nih. Oh udah kenal, oke. Oke, ini ada Nathan. Oke, aku Jonathan. Yonatan Disianto, biasa dipanggil Atan. Aku dari jurusan teknik mesin. Aku di Gama Force sebagai ketua umum Gama Force. Oke, Di tahun ini. gimana ya? Ya aku namaku Arya Putra Pratama, biasa dipanggil Arya, dari teknik mesin juga, angkatan 2021. Di Gama Force aku sebagai ketua subtim Viakra. Oke, kalau aku perkenalkan, nama aku Denada Vita Karisma dari Prodi Elektronika dan Instrumentasi angkatan 2021. Di Gama Force 2023 ini diberi amanah sebagai ketua non teknis. Wow, aku jadi berasa kayak inferior ya ini. Wah. Oke, balik lagi nih. Gimana nih Gama Force nih? Boleh jelasin nggak secara umumnya gimana sih sebenarnya komunitas yang ngapain sih? Oke, Gama Force kan sebagai kepanjangan dari Gajah Mada Flying Object Research Center, itu tuh kayak sebagai satu tim yang jadi wadah bagi para mahasiswa dari berbagai jurusan, terus fakultas yang ada di Universitas Gajah Mada, itu untuk mengikuti meriset juga tentang wahana-wahana kayak pesawat-pesawat ini, yang nantinya juga ada perlombaan seperti kontes robot terbang Indonesia yang dapat juara umum ini pialanya. Juara. Keren banget emang. Jadi kalau misalnya kan sejauh ini kan mungkin orangnya agak awam ya. Apakah ini cuma tadi karena kalian kebetulan dari anak-anak Saintek, MIPA gitu kan. Apakah sebenarnya Gama Force itu juga terbuka gitu buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu awam gitu dengan mekanis-mekanis elektronik dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin Gama Force itu sebenarnya emang terlalu kelihatannya gara-gara kita bikin suatu wahana, suatu pesawat itu kan kayak Keren banget ya. teknik banget gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya kita juga ada anak dari jurusan Visipol malah, ada yang dari hukum. Nah, jadi kayak kita juga terbuka buat semuanya gitu. Nah, jadi emang benar-benar kita belajar dari nol lagi, kita benar-benar kita belajar bersama untuk ngikutin lomba ini gitu. Wah, berarti sebenarnya nanti tergantung teman-temannya tuh pada minatnya di bagian mana, karena teman-teman juga ada bagian yang kayak manajerial gitu-gitu ya? Iya, betul banget. Oke, keren banget. Kalau boleh tahu nih, ini pesawat apa nih kayaknya nih? Ya aku lihat beda gitu ya. Ya, kalau yang di depan ini ada namanya Rasayana, kalau yang di belakang itu Viakra. Nah, untuk dua tipe wahana ini menjalankan misi yang berbeda di lombanya gitu. Misi itu apa tuh? Misi itu kayak nanti di lombanya itu wahana yang dibikin oleh teman-teman itu ngejalanin apa buat menang gitu loh. Yang diperlombakan istilahnya. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu yang Viakra dulu ya. Kebetulan aku dari tim Viakranya sendiri. Buatannya Oke, buatannya sendiri nih. Handmade. Kalau untuk Viakra sendiri itu suatu nama lah dari Gama Force untuk kategori fixed wing kalau di lombanya. Iya, fixed wing. Nah, untuk fixed wing ini itu misi yang dijalankan pemetaan wilayah, terus ada monitoring atau peninjauan melalui video. Juga nanti ada dropping paket atau dropping payload. Nah, di tahun ini tuh temanya kayak wilayah terdampak bencana gitu. Jadi kita istilahnya ini ada nih wilayah bencana, terus tapi nggak bisa dilalui lewat darat. Nah, kita pantaunya lewat udara. Gimana kita lihat kondisi lahannya pakai pemetaan tadi, terus meninjau
kira-kira jalan mana nih yang bisa kita lewatin pakai mobil, pakai video tadi. Kemudian misalkan kita mau ngirim bantuan, nah itulah konsepnya dropping pallet tadi. Nah, kita kalau di lombanya itu pakai target, yaitu terpal 5 kali 5 meter di target. Nanti siapa yang paling deket sama terpal atau bahkan tepat di terpal itu nilai paling tinggi. Biasanya gitu. Terpal tuh kayak titik Titik droppingnya lah titik istilahnya. droppingnya. Oh, Terpal oke. 5 kali 5 meter. Berarti kalau misalnya kayak kemarin kan sempat ada kebakaran ya di Bromo. Berarti bisa dong Nah, gunain. harusnya bisa. Buat Cuman- mapping gitu ya, Ya, daerah misalkan kebakaran di mana aja. Dari di mana nih, yang parah di mana aja nih? Kira-kira yang bisa kita jangkau pakai jalur darat yang mana aja? Bisa dipakai buat pesawat Viakranya. Niatnya gitu di lomba. Berarti kan aku selama ini kan bingung kan, kok orang bisa yang ngitung jarak luas kebakaran tuh berapa bisa, hektar bisa. dan lain sebagainya. Iya. Itu dari kayak gini juga ya. Salah satunya metodenya mungkin bisa pakai yang kayak gini. Gitu. Aplikasi di kehidupan sehari-harinya Ya. bisa pakai kayak gitu. Gitu. Keren banget. Ini pernah gitu nggak sih buat misalnya nyari pendaki yang hilang gitu bisa-bisa gitu. Kebetulan Kebetulan itu bisa sih kayak dikembangkan jadi proyek dosen kan. Biasanya dosen bekerja sama dengan instansi gitu, bisa BPBD atau apa gitu. Nah itu bisa buat salah satu misal kalau ada kebakaran atau mau ngitung berapa banyak jumlah pohon atau jumlah karbon yang dihasilkan dari pohon itu bisa sebenarnya. Iya. Ya. Bisa buat banyak aplikasi. Aplikasi. Nah, gitu. Keren-keren. Kalau yang satunya nih, Nah, yang ini dari subtim Rasayana gitu. ini subtimmu? Oh bukan. Tahun Iya. lalu. Lalu ketua ya. Oh sengaja yang dibawa yang ini ya. Kan by request. Jadi Rasayana tuh sepertinya kayak nama kayak bergerak cepat bagaikan perak gitu. Jadi arti namanya tuh itu. Dari bahasa. Sansekerta. Dan Jakarta. Iya. Oh, keren. Jadi ini wahana yang dibawa untuk di lomba KRT itu buat cepet-cepetan. Kayak macam balapan tahu drag race gak? Kayak diadu gini. Nah, Ini itu motor kan? nah, kan motor, Nah, ini kalau nggak motor pesawat. mobil, nah ini pesawat. Nah, ini Asik pesawat. tuh. Jadi kita satu lawan satu sama universitas lain gitu. Itu bisa tabrakan gitu nggak? Bisa. Bisa banget. Riskan. Tapi untungnya kita enggak di sana. Buntung ya? Iya, Beruntung. enggak. Untungnya enggak. Wow. Kalau tadi kan teman-teman jelasin tuh ada subtim-subtim. Nah, sebenarnya di Gamma Force ini pembagian selain pembagian mungkin divisi ya. Terus pembagian timnya tuh gimana sih? Kalau untuk pembagian, kalau di Govers itu kan ada 2 divisi, divisi teknis dan non teknis. Mm-mm. Kalau untuk divisi teknis itu kan ada mekanis, terus elektronis, telemetri, pilot sama programmer. Kalau divisi non teknis itu kan ada 3, dari media, manajer eksternal sama manajer internal. Jadi untuk pembagiannya itu pada masa oprek itu nanti mahasiswa tuh minatnya mau kemana gitu loh. Jadi bukan kita yang milih, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Jadi waktu Nanti oprek mahasiswanya yang milih ya? Iya, yang mendaftar ya? dia mau daftar divisi apa, misal pas oprek dia mau mekanis, berarti dia ya ikut ini pelatihan mekanis, magang mekanis gitu-gitu. Kalau misalnya non teknis dia mau jadi media, berarti dia ikut daftar yang dia ngerjain penugasan yang media gitu loh. Jadi untuk divisi-divisinya tuh terserah mahasiswa mahasiswanya itu mau kemana, mau di apa, entah teknis atau non teknis gitu-gitu. Oke, kalau yang subtim ini apa nih yang membedakan? Kalian punya berapa? 9 ya? 9. Banyak banget ya. 9 subtim dengan 9 wahana yang berbeda ya berarti. Itu Iya. apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Mungkin kalau untuk pembedaannya sebenarnya inti dasar tuh ada 2. Satu subtim yang menjalankan misi sama satu lagi subtim yang mengembangkan. Jadi yang menjalankan misi itu contohnya kayak ini Rasayana, terus ada Viakra, terus satu lagi tuh ada kayak bentuk drone gitu nggak? Yang quadcopter. Nah itu iya vertical take off landing namanya. Jadi kayak take off-nya kan kalau misalnya pesawat kan harus kayak ada runway terus terbang ini kan. Nah ini bisa kayak langsung take off gini gitu. Wow. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang inovasi itu sebenarnya kayak selain kita membuat pesawat atau wahana yang untuk melakukan misi dari kompetisi, jadi kita tuh dituntut untuk bisa mengembangkan komponen-komponen yang ada di pesawat ini secara mandiri gitu. Contohnya gimana tuh? Produksi sendiri misalkan Iya. salah satu salah satu komponen yang di sini tuh semacam flight controller atau kayak CPU-nya lah, otaknya. CPU. Nah, ini kan biasanya kita pakai pabrikan nih kalau di pesawat-pesawat yang misi. Tapi kalau di bagian tim pengembangan itu tuh mereka bikin sendiri. Mereka rakit sendiri, mereka develop sendiri, program sendiri. Sesuai dengan nanti apa aja sih fitur-fiturnya. Nah, itu yang dilombakan. Secanggih apa gitu. Oh, Buatan jadi sendiri. kalau yang teman-teman yang misi itu nanti bikin pesawat untuk nyelesain misi, kalau Iya, yang betul. research-nya itu nanti mengembangin gitu ya? Ngembangin. Iya, gimana? Wah keren banget sih. Ya bayangin kayak wah. Kalau sejauh ini yang paling sulit nih
menurut kalian? Apa jangan-jangan di timnya masing-masing ya? Sejauh ini yang kalian misi yang paling agak PR atau agak lama persiapannya tuh, kalau kamu di misi yang mana? Kalau aku kan tim Fiakra itu biasanya kesulitannya di dropping sih, karena emang benar-benar harus presisi kan. Kayak kalau di atas ketinggian 100 sama 120 itu terpal 5x5 itu kecil banget lah. Dan berlebih atau kurang 1 meter itu ngedrift di bawahnya nanti bakal jauh gitu. Misalkan waktu ngelepas paketnya tadi itu agak telat gitu, beberapa detik doang itu jauh dari meleset dari terpalnya itu bakalan jauh banget. Udah kelewat gitu. Dan juga bisa jadi ada angin segala macam, banyak faktor. Ada faktor X lain ya. Gimana cara kita bisa tepat di terpal? Nah itu PR banget sih itu. Kamu ini nggak sih waktu membuat gitu sekaligus memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang tidak terkontrol gitu nggak? Atau ya udahlah ini faktor eksternal gitu? Kalau kita kebetulan kita pakai yang namanya kayak program juga yang juga bisa memperhitungkan segala macam X factornya tadi gitu tuh buat meningkatkan kemungkinan presisinya. Cuman ya namanya kemungkinan ya masih banyak faktor lain yang di luar itu dah. Kalau kamu Tan, Apa? sejauh kamu di Gamma Force nih, yang paling sulit yang kayak kamu bener-bener ini gimana ya? Gitu. Kayak mungkin yang paling sulit itu apa ya? Karena kan tiap tim ada 9 tim kan. Nah, itu kan beda-beda kan. Jadi mempunyai kesulitan sendiri-sendiri gitu. Kayak contohnya pengembangan inovasi. Jadi kayak kita tuh harus ngembangin komponen atau peralatan yang bisa setara sama pabrikan gitu. Kan itu butuh waktu yang lama kan. Makanya jadi kayak kita setiap tahun itu selalu berkembang. Jadi nggak bisa cuma setahun, tapi di tahun berikutnya kita mengembangkan teknologi yang tahun lamanya. Seperti itu. Jadi Continue gitu. Kontinuitas. dan regenerasi kalian jadi bagus juga ya, Ya karena alhamdulillah. Alhamdulillahnya. berhubungan terus gitu ya, kayak ilmunya selalu turun gitu Betul. segala macam. Kalau Dinada gimana sejauh ini yang bikin Kalau kalian kayak, aku apa karena kan- memanage banyak orang nih kayak sering gitu? Kalau aku kan dulu kebetulan tahun pertama kan di Rasayana juga, di subtim Rasayana. Kalau aku bener sih kata Atan tadi, emang setiap subtim tuh punya kendala dan kesulitan masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya FB kan banyak nih misinya ada 3. Kalau Rasayana kan harus sebisa mungkin pesannya cepat. Tapi kalau subtim yang research yang kayak teknologi development itu mereka harus benar-benar buat sendiri, riset dulu, baca-baca paper dulu, konsultasi dosen gini. Kalau nanti misal risetnya tuh udah pernah dikembangin sama yang univ lain kan kita berarti otomatis wah ini nggak bisa nih, ini kita harus lebih dari mereka, lebih ada yang baru gitu loh, nggak cuma kayak ini dulu misal udah ada tapi kita buat yang itu tapi dikembangin, kita harus ada inovasi barunya gitu loh. Itu kan ada prosesnya tuh. Kalau yang aku lihat ya sepengalaman aku 1 tahun jadi ketua notes itu kayak mereka emang ada struggle-nya masing-masing gitu loh. Berarti semuanya punya Iya benar struggle yang keren Pasti ya. banget ya. Iya. Pasti. Pasti. Oke, BTW ini aku lihat ada piala nih. Iya. Aku lihat ada piala nih, kayaknya Wah, keren banget silau. nih. Silau. Boleh, wah, pas banget ya sinar matahari langsung nyorot gitu ya. Udah diceritain nggak nih, si Nathan nih, gimana diceritain? Ini piala apa sih? Oke, jadi karena kita juga mengikuti KRTI. KRTI itu kepanjangan dari Kontos Robot Terbang Indonesia, yang dimana itu kayak kompetisi dari BPTI, Balai Pusat Pengembangan Prestasi Nasional gitu, sama Puspresnas. Nah itu dia ada piala bergilir di setiap saat kita bisa menangkan dengan dominasi di semua kategorinya, yaitu juara umum gitu. Jadi ada piala bergilirnya. Nah ini yang kita bawa di sini itu adalah hasil dari kemarin, lomba kemarin kita juga bisa menang di 7 kategori Ya, salah. dari 9 itu Dari kan 9, kita dapat 7 medali. 7 medali. Gitu. Terus habis itu setelah di total itu kan ada pengumuman juara umum. Nah, itu alhamdulillahnya Gamma Force tuh mewakili UGM dapat juara umum ini. Betul. Gitu. Dengar-dengar kayaknya udah berapa tahun tuh piala mengendap di Gamma Di Force. segmen kita ya. Kayaknya udah berapa tahun tuh nggak dikasih-kasih ke yang lain ya kayaknya. Boleh ada ceritain tuh. Udah berapa kali dapet nih. Kalau ya atau kalau Gimana? Gamma Force sendiri itu kan awal mula kita kebentuk resmi Gamma Force itu kan kita juga udah ikut KRTI kan. Itu dari 2015 itu kita udah ikut KRTI dan itu kita juara umum juga di situ 2015, 2016, 17, 18, 19. Nah, di tahun 2020 nih kita agak
ngasih ke karena Unibaik. pandemi. Iya. Pandemi ya. Iya, Karena pandemi. Karena pandemi. Enggak, karena pandemi ya. Karena online ya, kan 2019 kan masih offline. Perdana Terus juga. Perdana. online. 20 perdana online. Terus kita nggak juara umum, tapi di 2021 kita balik lagi. Nah, 2023 ini lomba offline setelah 2 tahun 3 tahunan online, jadi kayak feel-nya tuh beda gitu. Kita semua tuh belum pernah ngerasain lomba offline kayak. Oh, berarti kalian iya ya. Kita berangkat Pas langsung. kalian masuk belum pernah. Belum sama Iya. sekali. Makanya Jadi pertama feel-nya kalinya. tuh kayak semuanya kan pertama kali ya, sebelum pertama kali, jadi kayak ya ada perasaan gugup iya, cuman Excited juga. optimis kalau menang tuh juga ada gitu ya. Rasanya tuh campur-campur lah. Seru pokoknya. Jadi baru sekali ya ini piala nggak sampai ke tempat kalian. Iya, Baru yang 2020. Itu persiapannya gimana sih? Pertama Wow. persiapan lombanya sama gimana cara mempertahankan piala ini juara umum nih. Kalau untuk persiapan itu kita dari awal oprek udah ini sih, maksudnya di oprek itu kan kita disuguhi berbagai materi-materi yang mana dari kita benar-benar nol, nggak pernah tahu sama sekali tentang aviasi, tentang aeromodeling, itu kita dikasih materi oleh kakak tingkat yang udah ada di Gamma Force sebelumnya. Itu jadi batu loncatan awal kita lah, bisa jadi penarik kita buat lebih mendalami gitu. Terus di awal tahun itu biasanya ada plottingan ke subtim-subtim. Nah, di sana itu mulai kita untuk riset. Jadi Januari Februari kan masih di rumah masing-masing ya, belum balik kan. Jadi belum bisa garap-garap ke sekre dan lain-lain gitu. Kita biasanya baca-baca jurnal masing-masing dulu secara individu, secara mandiri gitu. Kita kira-kira arah riset tahun ini kemana nih, sambil nerka-nerka kira-kira rules tahun ini apa ya, karena tiap tahun tuh biasanya bisa jadi ada Beda-beda perbedaan aturan gitu, lomba Mbak. gitu. Dan keluar rulesnya tuh ya tengah tahun gitu. Jadi kalau kita benar-benar mulai dari tengah tahun agak mepet. Jadi kita persiapin dari benar-benar dari awal tahun, kita nebak aja kira-kira apa ya kira-kira yang bakal dijalanin tahun ini gitu. Terus dari sana pas sudah masuk ke kampus, pas sudah masuk kuliah itu kita baru mulai ketemu lah sama teman-teman tim nih. Kita mulai garap-garap kecil, terus mulai latihan, berlanjut nanti sampai keluar rules-nya baru kita patenin nih. Kita mau bikin ini, kita misinya ini, terus model kita tahun ini gini gitu. Dari sana baru kita latihan sesuai dengan rules dan misi. Itu biasanya di bulan Juni Juli deh keluarnya. Nah, dari situ latihan misi terus dikencengin lagi tuh latihannya, karena lombanya Agustus kalau yang tahun ini ya. Tahun ini Agustus. Regionalnya Agustus. regional secara online Agustus. Karena Agustus temu lomba dan keluar rules-nya tuh lumayan mepet menurut kita. Jadi kita genjot banget tuh di libur masih tetap tapi seru. Tapi kalau yang regional Agustus, terus yang Nasional Nasional kemarin tanggal September. 22. baru banget ya berarti ya. Baru Iya. 3 mingguan yang lalu. Di mana tuh yang nasional? Di Lampung. Berarti kalian terbang ke Lampung. Kebetulan kita pakai darat. Oh, nggak Dan pakai ini ya? laut. Enggak. Mana bikin kan bosan. Bosan kita. Ini butuh tantangan baru. Terbang terus. Iya. Kan. Kita cobain lah yang darat gimana sih rasanya Oh, gitu ya. Terus apa? Iya. Agustus itu online. Alhamdulillah kita menang nih semuanya. Semua kategori Lolos kita ke lolos di nasional. Otomatis kita persiapan buat berangkat dan juga persiapan wahana kita kayak di regional kemarin tuh masih setengah ininya lah, maksudnya itu performanya belum full banget lah karena mepet kan. Jadi di nasional kita harus gimana caranya itu bener-bener harus menang secara meyakinkan dari tim-tim lain gitu. Jadi kita benar-benar dalam waktu jangka sebulan kurang lebih itu kita genjot lagi persiapan untuk wahananya dan juga persiapan buat berangkat ke Lampungnya. Karena offline ya butuh packing segala macem kan, bawa pesawatnya segede gini gimana? Iya, itu pertanyaanku. Itu baunya gimana dong? Ya kita ada box-boxnya ada sih, box, Mbak. ada Apakah dicopot? Dicopot dulu. Oh. Di pesawat kita ini emang ya gampang dicopot pasang lah istilahnya, enggak yang benar-benar fix gini. Oh, enggak. ini naik darat terus bawa gini. Ais. Sini pesawat gitu. Lihatnya begitu. Biar gampang di sana nggak usah Jadi pasang-pasang lagi. pikir-pikir pegel ya. Jadi enggak dulu. Wah, pas persiapan lomba nih ada nggak momen yang kayak anjir bisa nggak ya gitu kayak Banyak sih, Mbak. nggak ada nih. Bahkan pasti sih kalau kayak gitu. ada yang sehari sebelum lomba regional Itu yang mana pesawat yang syuting lainnya? ini kalau nggak salah. Ini juga. Iya. Ini juga
Ya itu juga pernah. Hamin satu. Ya. Hamin satu. Terus satu lomba. gimana? Ya, Ada Ada lah. keajaiban cara. Dan Banyak cara. alhamdulillahnya tuh ya bisa lolos. Bener. Ya intinya tuh kita selalu bersyukur kecelakaan itu terjadinya sebelum lomba. Iya gitu. benar. Bukan pas Lebih lomba. baik sebelum lomba daripada pas hari H lomba kita kayak gitu kan. Iya, lebih parah. Mau gimana lagi ya? Kalau sebelum lomba kan ya udah habisin sialnya dulu deh. Iya. Ntar pas lomba kita tinggal terima suksesnya berhasil aja. Ini udah bikin berapa pesawat kalian? Dalam 1 tahun ini deh, dari hitung bulan Januari, Sagama Force udah bikin berapa pesawat yang bahkan yang udah apa misalnya rusak dan lain sebagainya, udah bikin berapa pesawat dari Januari? Kalau buat timku sendiri ya, kalau untuk pesawat yang skala gede gini itu ya baru 6 lah kurang lebih karena Baru Da- ya. dari bentukan aja gede kan. Kalau kita bikin 10 ke atas itu tim lain nggak kebagian bahannya ntar. Jadi masa pesawat yang selesai kita doang gitu. Jadi kita berbagi lah. Kita kasih ke tim lain buat bikin. Itu buat satu timmu ya 6. Ya. Nah, gimana? Tan, untuk yang lain nih kamu mengira-ngira nih kira-kira dari Januari Gamma Force sudah bikin berapa pesawat? Ya mungkin sama kayak timnya Arya mungkin, plus minus lah. Kalau misalnya pesawatnya sedang ya, kalau lancar-lancar aja 10 Itu per subtim. per subtim. Tapi itu biasanya yang misi yang agak banyak gitu. Karena sering dicoba-coba sering terus kan. latihan. 30 pesawat lebih ya? Kemungkinan bisa jadi. Nah, kalau setiap subtim bikin satu aja udah 9 kan. Nah, Kalau bikinnya lebih kalau bikinnya 10 kali 10. banyak banget dong ya. hanya. Berarti di sekre kalian ini banyak nih Wah. perintilan-perintilan. Ada. Bongkahan. Museum kita ada. Ada bagian dari sekre kita tuh museum pesawat kita yang udah habis jatuh lah, berapa. Cah, udah nggak bisa Masih cukup nggak apa-apain. sekrenya? Apa kalian butuh sekre baru nih? Mungkin ada yang kalau bisa menyediakan. ada yang mau. Kayaknya kami mau deh kalau buat majang pesawat. Sekalian buat pajangan. Pesawat yang habis jatuh tuh. Udah betul-betul gitu. Iya. Oke, boleh dong ceritain pengalaman personal kalian yang paling berkesan selama di Gamma Force-nya apa? Mungkin dari Dinada dulu deh. Kalau dari aku kan kebetulan aku ini ketua non teknis ya. Jadi salah satu tugasnya tuh ada kayak menjembatani antara dosen sama anggota Gamma Force sendiri itu misal ada ide atau opini yang berbeda. Nah, itu salah satu kayak tugasku gimana sih cara mengkomunikasikan, oh nih dosen tuh maunya ini, mahasiswa tuh maunya ini gitu loh. Jadi itu yang apa ya, itu kayak pengalaman yang nggak aku dapet pas aku kuliah biasa itu aku nggak tahu gitu loh, dosen tuh kayak kan kayak ada beda opini dosen dengan mahasiswa itu kan kayak hal yang biasa juga iya sih. tapi mahasiswa tuh kadang-kadang kan takut buat Iya. ngomong ke dosennya, takut wah ini nanti nilaiku gini. Nah kan kalau di komunitas itu jadi kan ada kita nggak membatasi ide atau opini mahasiswa gitu, jadi biar kita tetap satu tujuan, biar Gamma Force itu lebih baik. Nah itu gimana caranya tuh hal yang awalnya tuh emang aku agak apa ya, awalnya kan masih awal-awal tuh kok pusing, kok bingung, aku jadi ikut stres gitu. Tapi terus akhirnya oh oke, berarti akhirnya berjalannya waktu tuh kayak oh dosen udah mulai baik nih, mulai luluh. Awalnya sih juga baik, cuman kan kayak ada rasa masih nggak enak. Masih Akunya canggung iya, ya. aku dari akunya masih takut gitu, kalau aku salah ngomong atau apa gitu. Jadi berjalannya waktu tuh kayak oh oke, dosen tuh tipikalnya kayak gini. Dosen pembimbing kami ya, maksudnya yang dosen pembimbing Gamma Force gitu. Jadi kayak aku udah tahu kadang-kadang oh pasti kalau kayak gini nanti dosennya tuh maunya gini, nah mahasiswanya tuh maunya gini. Jadi itu kayak pengalaman sendiri yang belum pernah aku dapetin selama aku kuliah di UGM ini gitu. Beruntung dosen pembimbingmu juga Ya dosen pembimbing juga ngasih ke apa ya istilahnya kayak terserah kalian mau apa. ngasih ruang buat belajar juga ya. Jadi nanti mungkin kalau bingung, nah nanti baru tanya ke saya gitu, dosen pembimbing. Nah dosen pembimbing kami tuh hampir semua kayak gitu sih, nggak ada yang kayak harus ini gitu, nggak. Jadi semuanya tetap kan ini komunitas mahasiswa, yang lomba pun juga mahasiswa kan, jadi memberi ruang buat mahasiswa tuh untuk sekreatif mungkin gitu. Tuh. Ya. Kalau Pak Ketua nih, gimana Pak Ketua? Pengalaman kamu berarti udah tahun keberapa di Gamma Force? Tahun kedua. Tahun kedua? Nah. Itu udah mau lulus nih? Ya, udah mau Udah selesai kelar kontrak juga. nih. Regenerasi. Mau regenerasi. Alangkah lebih baiknya. Gimana pengalaman secara personal kamu yang kayak nggak bisa terlupakan nih sampai
Nanti kamu mungkin udah kerja, udah punya pesawat sendiri gitu. Amin. Gimana tuh? Mungkin kalau misalnya untuk pengalaman aku sendiri kayak sebagai ketua sebenarnya aku kayak lebih kayak jadi teman aja sih buat semuanya gitu. Tapi juga satu sisi jadi teman, satu sisi juga mengingatkan. Jadi kan kita semua di sini sebagai keluarga ya. Kita juga harus bisa bedain di mana profesionalitas dan di mana keluarga. Iya, Oke. Di mana kita juga punya satu visi yang sama, yaitu kita menang kompetisi dan juga membawa nama baik di UGM kan. Nah, untuk menyebarkan di nasional kan. Nah, itu. Makanya kayak kita tuh kayak gimana sih jadinya kayak jadi wajah bagi para anak-anak, terus juga jadi temannya juga. Terus juga sering ngingetin gitu. Itu kayak apa ya, belum pernah dapat gitu di kuliah. Karena kan kalau kuliah kan ya macam-macam nongkrong aja kan. Kayak sering nongkrong Kamu terus tipikal nggak ada yang tujuan. kupu-kupu gitu nggak? Enggak. Enggak ya? Kelihatannya gimana? Awalnya kan nongkrong mulu kan. Nah, sejak masuk Gamma Force jadinya nongkrong itu kayak ada sesuatu yang dibahas gitu. Kayak kita tuh pengen menang gitu. Ayo kita satuin visi gimana caranya biar kita menang gitu. Jadi enak ya nongkrongnya nggak main game ya? Iya. Ya, ada lah. Dikala kita ada mungkin lagi rehat. Kan enggak selamanya kita Gamma Force garap terus kan. Oke, mungkin kita garap. Cuma kita ada kayak waktu boleh kali kita turnamen sekali gitu. Kalau momen yang paling tidak terlupakan? Momen yang paling terlupakan sebenarnya pas lombanya itu sih. Karena kan aku juga, mungkin for your information ya. Jadi kayak tahun kemarin itu, tahun 2022 tuh nggak ada lomba KRTI. Jadi ada kan dari pihak Kemendikbudnya tuh nggak ada lomba KRTI ini. Prosesnya. Itu gitu. kenapa tuh? Ada satu dua hal Iya, sih dua hal. Pandemi juga. dari ada efek pandemi juga. Kemendikbudnya juga nggak menjelaskan secara detail, cuma ada surat keputusan kalau KRTI 2022 tuh ditiadakan gitu. Nah itu, jadi dari anak-anak yang udah kayak hilang harapan, terus kayak KRT-nya nggak tahu tahun depan ada atau enggak, itu gimana kayak buat nyatuin lagi, gimana kayak kita bisa tahun depan pasti ada nih. Gitu. Itu still perjuangan banget sih Itu perjuangan banget. Dari tahun 2022 kan anak yang masuk 2022 itu kan nggak pernah lomba. Terus kita semuanya pertama kali semuanya lomba di 2023 itu perjuangannya tidak gimana ya? Amat sangat ya gitulah panjang. Tapi waktu 2022 yang nggak ada lombanya tuh, apakah kalian udah persiapan juga? Wow, udah Tetap persiapan matang persiapan sekali seolah udah. ada lomba ya, tetap. Oh, tetap Tetap baru persiapan. tahunya tuh baru pertengahan. Itu bahkan Akhir. baru Agustus baru diumumin. Iya. Jadi Akhir. pihak BPTI-nya itu baru kasih surat resmi kalau nggak ada KRTI itu bulan Agustusnya itu, dan di suratnya itu ya langsung ditulis tidak ditiadakan gitu. Jadi Jadi kalian padahal udah persiapan. udah ya itu ya gitu ya. Struggle-nya ya. Iya. Oke, jadi di Gamma Force tuh kita nggak cuma bikin alat doang, cuma kita juga belajar berbagai hal, kayak manajemen orang dan lain-lainnya. Dan itu juga mungkin bisa membantu kita saat nanti kita di dunia kerja, seperti itu. Ada nggak yang waktu ngangkat piala gitu kayak rasa kayak perjuangan kita selama ini gitu. Sempet nangis gak dia? Ada Haru pasti lah. Harus sih. Kalau dari- nggak boleh nangis di depan ya. Nangisnya ntar pas udah ke toilet deh. Iya. Tapi iya, tapi pengumuman itu pengumuman berasa iya banget. berasa banget kayak oh, gitu kan diumumin sama ini ya jurinya itu, dan kayak ada di panggung gitu kan, kayak rasanya diliatin semua universitas dari Indonesia tuh rasanya wow Pas gitu. kepanggil nama kita tuh gemeter dari dalam, lemes ada, gemeter Iya, ada, deg-degan semuanya campur ada. aduk. Soalnya kan ada kayak kategori tuh yang kita nggak tahu yang menang tuh siapa gitu loh. Yang bener-bener kalau Yang- misalkan kayak racing plan ini kan kelihatan dari lombanya ya, Iya. balap kan. Jadi Ada kelar lomba kita tahu juara satunya siapa, juara duanya Iya. siapa. Tapi kayak Viakra itu segala macam sistemnya poin. Iya, Jadi, semuanya. Ya. Yang lainnya selain Vital. selain jadi ada dua nih tipe kategori yang battle istilahnya. battle. Itu kayak langsung kelihatan siapa menang kalah gitu. Ada Surasayana Racing Plan sama yang drone tadi, yang vertical take off landing tadi. Itu tuh sistemnya battle. Iya. Nah, kalau itu kelihatan kan juara 1, juara 2 dan lain-lainnya. Nah, selain yang itu tuh lainnya- sistemnya poin kebanyakan. Jadi kita Deg-degan benar-benar kita nggak tahu. nggak tahu sampai pengumuman. Jadi Iya. benar-benar kayak menang gak ya gitu. Soalnya nggak ada yang tahu ya. Ya, Jadi optimis cuman tetap aja kan Kok takutnya Unif lain juga bagus-bagus, ya. gitu. Dipatahkan ekspektasi ternyata alhamdulillah pas kesebut itu rasanya lega banget juga, bersyukur. Itu lah. selisih kalian juara umum tahu nggak selisih berapa poin sama juara duanya gitu? medali paling banyak peringkat 2. Jujur aku kurang tahu sih. Cuman Untuk per subtim iya, mungkin per aku tahu. subtim. Oh, Subtimku sama univ yang
sebelumnya tuh kira-kira jarak 20 poin. Lumayan mendominasi sih. Lumayan meyakinkan sih menang. Untuk satu tim ini. Cuman kan kalau untuk keseluruhan dari panitia juga belum dikasih tahu ya. Mungkin belum kali ya. Kalau Arya gimana pengalaman? Kalau Secara aku- personal yang berkesan. Oke, kalau aku jujur tahun pertama juga kan di Gamma Force yang mana aku udah dari sebelumnya udah FOMO nih sama teman-teman yang udah join tim mana lah tim ini. Nah aku juga nyoba di tim-tim lain. Cuman aku mungkin salah satu dari teman-teman teknik mesin yang nggak begitu into ke otomotif gitu. Yang nggak kadang yang lain tuh kan pada basicnya anak main-main motor gitu, anak-anak otak-atik motor segala macam. Biasanya chance untuk keterima di tim mobil-mobil gitu-gitu tuh lebih tinggi. Nah sedangkan aku benar-benar anak yang nggak tahu nggak tahu minatnya apa, masuk teknik mesin gitu. Kebetulan masuk terus Kebetulan lagi Sini mesin lagi. pas di dalam itu jadi bingung, aku nggak ada basic ini gitu kan. Nah pas aku lihat Gamma Force tuh lumayan menarik karena dulu jujur aku niat emang teknik dirgantara gitu. Kayak sekedar wah keren gitu doang. Sebenarnya aku nggak ada keinginan yang gitu banget, cuman kayak wah dirgantara keren gitu. Terus pas lihat Gamma Force aku tertariknya di sana, mulai tertariknya di sana. Pas aku masukin lagi ke sana walaupun dari nol nih, cuman pas kita kulik-kulik dari materi-materi yang waktu dikasih pas oprek. Jadi pas oprek tuh buat teman-teman yang belum tahu, kita dikasih materi dulu. Belajar dulu jadi. Pas di dalam nanti kita nggak yang dari kosong banget. Nah, oke mungkin dari soal-soal penugasan oprek tadi itu jadi batu loncatan awal lah buat kita buat cari-cari tahu tentang apa itu aviasi, apa itu aeromodeling gitu. Dan kebetulan aku di sana tuh kerasa gitu, tertariknya gitu dan kerasa encer aja buat mahamin hal-hal kayak gituan. Nah juga aku mikirnya kayaknya soal-soal aeromodeling aviasi itu nggak awam. Maksudnya itu nggak semua orang tahu dari sebelum masuk Gamma Force gitu. Jadi aku mikir bisa nih aku masuk karena lawanku semuanya dari nol gitu kan. Jadi dari situ aku mulai yakin diri buat all out di sini. Kemudian setelah masuk ya juga jadi hal yang berkesan tuh ketika aku dipilih jadi ketua subtim Fiakra ini gitu. Wah, berkesan Kayak banget. anak pertama, tahun pertama disuruh megang salah satu subtim yang menjadi favorit juara di Gamma Force gitu. Tiap tahun tuh hampir selalu megang juara satu. Jadi kayak pressure banget kan. Aku anak tahun pertama baru nggak tahu apa-apa nih. Terus kayak dibayang-bayangi dengan juara-juara sebelumnya gitu. Gimana caranya aku harus mempertahanin itu. Jangan sampai jadi di tahunku tuh jadi lebih jelek atau gimana gitu. Itu Dia nunjuk siapa? dari musyawarah sih. Oh, musyawarah. Ya. Kalian ngubes gitu modelnya? Ada dulu. setiap Di subtim awal ada. itu kita ada first gathering itu kita langsung pilih Ketua. perangkat-perangkat. Tapi itu per timnya. tetap ini sih pertimbangan dosen juga ya kalau Ya, di bareng subtim, dosen ya, semua. bareng dosen. Oh. First gatheringnya bareng dosen. Jadi Hubungan ada- kita ke dosen tuh tetap terjalin lah selalu erat gitu. Erat setiap banget ada malah. rapat kita selalu pakai dosen pembimbing. Iya. Karena ya balik lagi kita sama-sama anak baru kan. Ya kayak Iya. butuh arahan lah gitu. Nah itu terus lanjut ke latihan-latihan, kita ngalamin ups and downs-nya lah, tangis tawa bareng-bareng dengan segala error-error yang kita temuin, dengan segala pusing-pusing barengnya itu sampai akhirnya lomba. Nah, dan setelah lomba itu kayak lega banget sih semua yang kita bikin kita deg-degan, tegang sebelum-sebelumnya udah lepas dan alhamdulillahnya kita selalu all out di setiap latihan, di setiap riset. Jadi kita nggak ada penyesalan lagi lah istilahnya. Karena kita takut kan kayak kita di latihannya malas-malasan, ntar pas menang kita mikir harusnya aku lebih ini sebelumnya gitu. Aku nggak mau ada penyesalan itu. Jadi dari awal kita benar-benar all out yang nggak ada main-main. Bahkan mungkin di tahunku itu tim ini nih paling jarang pergi main deh. Kerja mulu sih. Diajakin main aku, udah kita garap dulu. Nanti dulu. Gak ada main-mainnya sama sekali karena cuman tetap sih ada dalam sela-sela garap kita tuh tetap main. Cuman gak ada yang kayak pergi ke sana sini tiap minggu, nggak ada. Gak bisa fokus karena emang pressure buat aku gitu karena tahun pertama kan. Mungkin karena juga basicku nggak terlalu ini di sini jadi aku parno aja, takut aja. Boleh minum? Silakan. Ya enggak. Terbawa. Berarti Ya, ini Gamma Force ini sangat-sangat karena mostly belum ada jurusan yang ngomongin tentang Dirgantara, justru malah jadi sangat open dengan semua fakultas ya. Iya. Kalau mau gabung Gamma Force gimana tuh?
Ya aku mulai tertarik nih kayaknya. Boleh banget. Kebetulan kita lagi buka open recruitment, Oh iya. oprek Ya. gitu di tanggal 21 sampai 28 Oktober ini. Iya. 21 sampai berarti bentar Coming lagi ya? soon, Ya, Itu bentar apa, lagi. apa aja yang perlu disiapin tuh? Mungkin buat teman-teman yang Tekad ya. pengen, ya, yang pertama itu iya, niat, niat. tekad. Terus Sebenarnya tuh kayak yang di-mention Arya tadi tuh dari kita tuh belajar dulu, jadi nggak ada kayak tiba-tiba kan biasanya kan kalau orang mau masuk komunitas yang mungkin kayak robot atau Iya. robot terbang ataupun mobil tuh kayak mereka takut, aku takut kalau masuk Iya. aku nggak tahu apa-apa Iya. nih, penugasannya isinya aku nggak bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kita tuh ada materi dulu, jadi tetap kita belajar. Iya. Nanti ada materi dari teman-teman yang kayak yang udah 1 tahun atau 2 tahun di Gawang, kita belajar dulu bareng-bareng. Kita misal bingung bisa tanya atau apa gitu, nanti baru ngerjain penugasannya. Jadi kayak nggak semuanya langsung brek nih aku kasih tugas nih kamu harus jadi itu, enggak. Jadi kita tetap belajar gitu. Jadi open buat semua jurusan tuh. Misal kalau dari mekanis biasanya kan dari teknik mesin ya. Kalau misalnya ada dari jurusan lain yang misal minat ataupun dia tuh mau bertekad mau Iya. di Atau mungkin divisi. SMK-nya dulu Iya, bisa bener, itu. bener. Itu juga boleh, itu juga kita open banget buat semua mahasiswa. Pokoknya intinya tuh dia punya komitmen dulu mau di Gamma Force itu. Dan untuk divisi pun kita nggak cuma yang kayak mekanis teknis doang kan, kita ada, kalau di teknisnya itu ada pilot, juga ada elektronis, Iya. juga ada Programmer. programmer, telemetri yang ngurusin komunikasi atau kayak antena-antenaan gitu kan. Karena pesawat kita kan otomatis kan, jauh-jauh gitu harus pakai komunikasi pakai antena-antenaan, itu bisa, telemetri ada. Terus kalau mau non teknisnya itu bisa ada media, ada kalau yang hobi-hobi bikin konten, bikin TikTok, Ya, itu bisa bener, banget di media, iya, kita butuh banget. Oh ini aku daftar. Boleh. Terus ada yang lain-lain lagi, manajer, terus Manajer eksternal tuh biasanya yang kayak suka apa ya, berhubungan sama pihak luar, terutama sponsor ya. sponsor, Misal fundraising, gitu-gitu. Kalau dia mau misal ada pengalaman Berhubungan sama perusahaan perusahaan besar gede, nah itu banget. bisa kalau Kalian cari link ya. Nah, Iya, betul sekali. ya. Tapi kalau mau lebih ke manage tim yang lebih ke internal, sub timnya itu bisa ke manajer internal gitu. Jadi di Gamavers itu walaupun divisi non-tech itu juga tetap dapat materi dulu, berarti semua divisi itu yang kita buka buat oprek itu tetap kita semuanya tuh kasih materi dulu. Misal setidaknya tuh kayak pengenalan awal gitulah gitu. Misal kalau mekanis nanti gini, elektronis begini, media nanti begini itu nanti pasti ada sih. Jadi kayak nggak langsung tiba-tiba nih kita kasih ini, kamu kerjain itu, gitu. Terserah kamu mau kerjain gimana. Kan itu kan kayak membuat membuat calon Apalagi nggak familiar. ya, Iya. sangat awam. Iya, padahal itu teknik mesin familiar nggak? Enggak juga. Iya. Kita di awal-awal belum ada yang nyentuh ke sana. Itu kan lumayan spesifik ya, Iya, UEFI bener-bener. segala macam lumayan spesifik. Jadi benar-benar hampir semuanya itu awam gitu, dan ya asik jadi situ kita ketemu hal baru. Terus nanti lebih asik lagi waktu kita nyobain pertama kali bikin dan nerbangin, itu bakal jadi pengalaman pertama yang lumayan memorable sih itu. Kayak setelah nanti kita seleksi segala macam, itu ada kalanya kita apa ya namanya, teammate project, semacam project kecil, kita bikin pesawat sendiri, nerbangin sendiri dari yang belum bisa apa-apa, ntar kita sampai bisa nerbangin. Ini penugasannya atau pas sudah masuk nih bikin? Oh, itu masih Sesaat masih sebelum rangkaian sesaat oprek. sebelum Jadi oprek oprek. kita itu ada beberapa rangkaian Beberapa kan. rangkaian. Bocorin ya guys. Oh, Jadi, boleh. bocorin. Enggak, Kalau maksudnya oprek. tapi emang timeline oprek kita tuh ada pembekalan materi dulu, terus nanti ada magang dan lain-lainnya gitu. Dan Bocoran nih. ya itu kan biasanya yang membuat kadang-kadang yang aku dapat cerita dari teman-teman jurusan itu kadang mereka tuh takut dulu gitu loh. Penugasannya tuh nanti susah atau apa, kita kan nggak tahu. Cuman nah itu tuh sebenarnya dari Gamavers tuh ada materi dulu, nanti kalian bisa tanya ke PJ oprek Gamavers gitu. Atau Kalau bisa misalnya pantengin bingung. terus sih Instagram kita tuh @gamaforce, bisa dicari sama teman-teman. Di sana ada info-info terkait oprek, dan juga bisa langsung DM aja ke Ya, kalau IG-nya, misal- nanti bakal dijawab Misalnya adminnya kayak aku sendiri. pengen belajar, terus misalnya kayak dikasih materi aku nggak paham, terus aku langsung tanya gitu kan. Boleh banget. Ada Boleh ya banget. pasti setiap ini divisinya tuh ada kayak PJ-nya gitu loh. Nanti ada kayak kontak personnya. Misal divisi media nanti kontak personnya ke ini. Mau privat juga Iya. bisa. Kalau berani PC. Berani woy. Nggak apa itu CP kayak Orangnya oprek baik-baik. gitu. Aman kok. Oke, aku jadi penasaran nih cara nerbangin pesawat nih. Boleh ada nggak sih videonya gitu pas kalian nerbangin? Videonya pas lomba kemarin kebetulan ada sih ya. Oh, mau lihat dong. Nah, bentar ya. Ini mohon maaf nih layarnya agak retak dikit. Biasa anak teknis ya kan. Nah, ini
mungkin bisa dilihat. Eh, Ini waktu take off kita di lomba Lampung. Malah bang, wah jelas banget ya. Nah, Iya, itu karena di landuk pangkalan soalnya, udara. di landasan udara gitu. Nah, jadi kita Ini yang itu. Iya, ya, ini yang yang gede, Nah. yang Viagra Benar. ini. Ini biasanya kita pakai sistem banji atau kayak ketapel gitu. Ya, ada ditarik, jadi kayak ada buat take tali off awal. buat nahan ini wahananya sebelum di. Nah, Dulu cepet banget. coba. Ya, diulang lagi. Dari yang Nah ini kan, itu kan ada. Ini yang kelihatan, berapa iya, kali? itu ini kan kayak ada standnya. Ini apa ya namanya? Launcher. Iya launchernya. runway, landasannya. Ah. Nah tuh. Nah itu kan ditarik. Ini kecepatannya berapa sih? Kalau Kalau yang di punya swing, aku yang gede itu pelan sih itu hitungannya. Kita biasanya di berapa ya? 10 sampai 15 meter per second. Bahkan 5 meter per second itu pernah. Itu Iya, Second ya? tapi ini untuk yang ini Kalau pesawat. ini berapa? Ini kan pesawat balap ya, jadi Ini balap. Balap. Jadi bisa kencang. mungkin secepat Cepat. mungkin. Cepat mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Gamma Force sudah mampir ke UGM Channel. Sukses terlalu. Semoga tahun depan bisa tetap mempertahankan Amin. Amin. piala kebanggaan nih. Amin ya Oke, rabbal mungkin alamin. kita boleh nih dipimpin dong. Aku juga mau belajar yel-yelnya nih. Oke, Oke, jadi Gamma Force. di Gawar tuh ada yel-yel buat kita mungkin bisa bareng-bareng. Jargon Kalau ya, misalnya lebih ya, jargon ya, atau jargon. Nah, ya. Setiap lomba dipakai gitu. Oh, Bahkan setiap mau terbang tuh Siapa terbang kita harus jargon ini dulu biar Biar semangat. semangat. Jiwa Gamma Force itu meresap. Boleh tuh diajarin Tama. Nah, Ya, kayak tangannya di sini dulu, Iya. terus kalau misalnya aku teriak Gamma Force, kita langsung bilang Gamma Force jagat saksana dirga. Jagat Saksana Sana Dirga. Ah, Jadi diucapin lagi Gamma Force-nya. Iya. Gamma Force cukup di Gamma Force aku Oh, aja. oke. Aku. Kita Jaga, Saya jagat mimpin. ke Ya. Saksana Dirga. Oh, paling jaga Saksana Dirga. Dirga. Oke. 1, 2, 3. Gamma Force Jagat Saksana Dirga. Oh, belum. Belum. Jaga Saksana Dirganya Iya, gini loh. dirganya baru Tapi. gini. Iya, dirganya baru gini. Iya. 1, 2, 3. Gamma Force Jagat jagat saksana dirga. Yeay.